Wah, kok baju-baju lama aku udah pada sempit ya? Nah, masa remaja itu adalah masa pertumbuhan tercepat kedua dalam hidup kita setelah masa bayi. Tubuh kamu lagi sibuk-sibuknya merombak diri, tulang makin panjang, otot makin padat, organ dalam makin matang, dan hormon-hormon pubertas lagi aktif-aktifnya diproduksi. Semua perubahan besar ini gak bakalan terjadi tanpa adanya bahan baku yang tepat. Kalau karbohidrat dan lemak tugas utamanya menjadi bahan bakar energi, ada suatu zat gizi yang bertindak sebagai arsitek sekaligus bahan bangunan utama tubuh kita. Ya, dia adalah protein. Tapi pernah kepikiran gak gimana cara tubuh kita mengolah protein dari sepotong ayam goreng atau sepotong tempe bisa berubah menjadi otot yang kuat? Yuk kita bedah rahasia di dalam laboratorium super canggih, yaitu tubuh kita sendiri. Metabolisme protein dimulai dari suapan pertama. Saat kamu mengunyah makanan, gigimu melakukan pencernaan mekanik. Pada mulut, protein belum diapa-apain secara kimiawi. Mereka cuma dihancurkan menjadi potongan yang lebih kecil agar mudah ditelan. Begitu sampai pada lambung, petualangan sebenarnya dimulai. Lambung kita itu asam banget karena mengandung asam klorida. Tugas asam ini adalah mengaktifkan enzim gladiator bernama pepsin. Protein alami itu bentuknya rumit, seperti benang kusut yang menggumpal. Nah, si pepsin ini bertugas memotong gumpalan besar itu menjadi rantai yang lebih pendek yang disebut peptida. Setelah dari lambung, adonan protein ini masuk ke dalam usus halus. Di sini giliran enzim-enzim dari pankreas seperti tripsin dan kimotrispin yang ikut bereaksi. Mereka memotong rantai peptida tadi sampai kecil hingga menjadi molekul tunggal yang siap diserap tubuh. Molekul tunggal inilah yang kita sebut sebagai asam amino. Ingat ya, namanya asam amino. Mereka adalah Lego atau bata dasar kehidupan. Nah, setelah protein sukses diubah menjadi asam amino, dinding usus halus kita akan menyerap mereka. Asam amino ini akan menembus pembuluh darah dan langsung masuk ke sistem transportasi utama tubuh kita, yaitu aliran darah. Sebelum disebar ke seluruh tubuh, semua asam amino ini harus mampir dulu ke pos pemeriksaan utama, yaitu hati atau liver. Hati ini pintar banget. Dia bakal menyortir mana asam amino yang harus segera dikirim ke jaringan yang membutuhkan, mana yang harus disimpan, dan mana yang harus diolah lagi. Setelah lolos dari hati, asam amino kembali berlayar lewat darah menuju sel-sel tubuh kamu yang lagi masa pertumbuhan. Sekarang, mari kita lihat keajaiban yang terjadi di dalam sel tubuh kita. Proses ini disebut sintesis protein atau pembuatan protein baru. Di dalam sel ada pabrik kecil yang super sibuk bernama ribosom. Ribosom ini akan mengambil asam amino yang dibawa oleh darah tadi, lalu menyusunnya ulang berdasarkan instruksi dari DNA kamu. Grafik animasi yang menunjukkan 3 fungsi utama protein bagi remaja secara bergantian, yaitu otot bertambah besar, hormon pertumbuhan menyala, sel
imun melawan virus atau bakteri. Bagi seorang remaja, protein baru hasil rakitan ribosom ini dibuat apa aja sih? Yang pertama, untuk anabolisme atau pertumbuhan, yaitu memperpanjang tulang kamu dan memperbesar massa otot agar kamu makin kuat dan tinggi. Kedua, untuk regenerasi. Jika kamu habis jatuh, luka, atau ototmu pegal-pegal habis olahraga, protein inilah yang memperbaiki jaringan yang rusak itu. Dan yang ketiga, untuk hormon dan enzim. Selama pubertas, tubuhmu butuh banyak hormon pertumbuhan dan enzim untuk mengatur metabolisme. Semua itu bahan bakunya adalah protein. Keren banget kan? Tapi bagaimana jika kita mengkonsumsi protein berlebihan, berbeda dengan karbohidrat atau lemak yang bisa disimpan menjadi cadangan lemak pada perut atau paha? Tubuh kita tidak punya tempat untuk menyimpan kelebihan protein. Asam amino yang sisa atau tidak terpakai akan dipecah pada hati melalui proses bernama deminasi. Bagian yang mengandung nitrogen akan dipotong dan diubah menjadi zat yang cukup beracun bernama amoniak. Tapi tenang, hati kita langsung sigap mengubah amoniak yang berbahaya ini menjadi urea yang jauh lebih aman. Urea ini kemudian dialirkan ke ginjal. Ginjal bakal menyaring darah kamu, memisahkan urea tadi, mencampurnya dengan air, dan mengeluarkannya dari tubuh dalam bentuk urin saat kamu buang air kecil. Sementara sisa protein yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi energi atau disimpan sebagai lemak. Membiasakan konsumsi protein yang cukup dan berkualitas setiap hari dapat memberikan berbagai keuntungan strategis bagi perkembangan remaja. Antara lain, yang pertama, mendukung pertumbuhan linear maksimal, membantu mencapai tinggi badan optimal selama masa pertumbuhan karena menyediakan struktur kolagen untuk matriks tulang. Yang kedua, perkembangan otot dan kebugaran, memfasilitasi pembentukan massa otot yang sehat, meningkatkan kekuatan fisik, daya tahan, serta mempercepat pemulihan setelah beraktivitas fisik atau berolahraga. Yang ketiga, keseimbangan hormonal pubertas, memastikan produksi hormon pertumbuhan, insulin, serta hormon reproduksi berjalan lancar untuk mendukung kematangan organ tubuh. Yang keempat, fungsi kognitif dan fokus belajar. Asam amino tertentu seperti tirosin dan triptofan merupakan bahan baku neurotransmitter di otak yang krusial untuk menjaga fokus, memori, dan regulasi suasana hati. Dan yang kelima, sistem kekebalan tubuh yang tangguh menjadi bahan dasar pembentukan antibodi atau imunoglobin untuk melindungi remaja dari infeksi virus dan bakteri di tengah aktivitas yang padat. Sebaliknya, jika remaja kekurangan asupan protein dalam jangka waktu tertentu, tubuh akan mengalami kondisi defisiensi yang berdampak buruk pada kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, gangguan pertumbuhan atau stunting fase remaja. Pertumbuhan tulang terhambat sehingga remaja tidak dapat mencapai potensi tinggi badan maksimalnya.
Yang kedua, penyusutan massa otot atau muscle wasting. Tubuh akan membongkar protein yang ada di otot untuk memenuhi kebutuhan energi vital, menyebabkan tubuh terlihat lemah, kurus, atau bergelambir. Yang ketiga, penurunan daya tahan tubuh. Produksi sel imun dan antibodi menurun drastis, membuat remaja menjadi rentan terserang penyakit infeksi dan memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh. Yang keempat, gangguan hormonal dan kematangan seksual. Keterlambatan masa pubertas, gangguan siklus menstruasi pada remaja putri, serta ketidakseimbangan emosi akibat sintesis hormon yang terhambat. Yang kelima, rambut rontok, kulit kusam, dan kuku rapuh. Keratin, kolagen, dan elastin adalah protein penyusun jaringan luar. Kekurangan protein langsung berdampak pada rambut yang mudah patah atau rontok, serta kulit kering dan sulit beregenerasi. Dan yang keenam adalah kelelahan kronis dan kesulitan belajar. Kurangnya pasokan asam amino mengganggu kinerja otak dan distribusi energi, menyebabkan remaja sering merasa lesu, sulit berkonsentrasi, dan mengalami penurunan prestasi akademik. Nah, sekarang kamu udah tahu kan betapa panjang dan hebatnya perjalanan protein di dalam tubuh. Mulai dari dikunyah di mulut, dipotong-potong menjadi asam amino di lambung dan usus, dirakit menjadi otot baru, sampai sisanya dibuang lewat ginjal. Karena tubuh remaja kamu lagi bekerja keras setiap detik untuk membangun masa depanmu. Yuk dukung dengan makan protein yang cukup dan berkualitas setiap hari. Sampai jumpa di pembahasan sains seru berikutnya. Tetap sehat, tetap aktif, dan terima kasih.